Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kurang kompak, coba sekali lagi. Apa kabarnya hari ini anak-anak semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik anak-anak semua, pada kesempatan hari ini Pak Guru sebelum masuki pelajaran akan saya absen terlebih dahulu, ya. Amir Resti? Hadir Pak. Hadir. Anissa Cahya? Hadir Pak. Hadir. Fadila Azhara? Hadir. Faiz Sumayyah? Hadir. Hadir. Imam Khairuddin? Izin Pak. Oh, izin. Ya. Ririn Egy Rinjani? Hadir Pak. Baik. Baik, anak semua. Selanjutnya, apakah sudah siap semua untuk belajar hari ini? Siap. Apa iya? Itu masih ada yang ketawa. Ayo kita fokus. Fokus. Yang silakan disiapkan buku pelajarannya, penanya ditaruh di atas meja semua. Ya, sudah. Ya. Coba sambil lihat. Apakah sudah rapi semua? Coba. Nah, oke. Ya. Coba sambil berdiri Pak, berdiri semua dulu, berdiri semua, berdiri semua. Pak Guru mau lihat kerapihannya semua coba. Ya. Baik. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Silakan duduk kembali. Kita fokus, ya. Fokus. Sudah siap semua? Ya, kalau sudah siap semua, Pak Guru akan memulai pelajaran kita hari ini. Baik, anak-anak semua. Mohon coba diperhatikan juga. Ya. Materi kita pada kesempatan hari ini adalah menghindari perilaku tercela. Ya. Masih ingat pelajaran kita pada pertemuan sebelumnya? Alhamdulillah. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan materi kita pada hari ini berkaitan dengan menghindari perilaku tercela. Coba semua perhatikan, ya, semua perhatikan bahwa kita adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan kesempatan hidup di dunia untuk beramal dan beribadah dan seterusnya, ya. Jadi, tujuan pembelajaran, ya, tujuan pembelajaran ini indikator pencapaian, ya, indikator. Tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini adalah menguraikan perbuatan dosa-besar tentang mabuk-mabukan, ya, narkoba, judi, zina, pergaulan bebas dan mencuri, ya, serta hikmah dengan penuh percaya diri. Ya. Kemudian mengatasi contoh perbuatan dosa besar di masyarakat dan akibatnya dengan sangat baik. Mengevaluasi sikap menghindari perbuatan dosa besar dari mabuk-mabukan, narkoba, judi, zina, pergaulan bebas, dan mencuri dengan sangat baik. Kemudian mengkategorikan perbuatan dosa besar karena mabuk-mabukan, narkoba, judi, zina, pergaulan bebas, dan mencuri dengan sistematika yang baik. Ya, sebelum kita lanjutkan, ya, tetap anak semua karena tempat yang kita agak sempit, jadi tetap jaga jaraknya, ya, jangan kita hindari sentuhan, bagaimana aturan pemerintah berkaitan dengan untuk menjaga jarak untuk tertib protokol kesehatan. Kemudian coba anda semua perhatikan di sini, ya. Ini peta konsepnya, ya. Peta konsepnya yang akan kita pelajari berkaitan tentang menghindari perilaku tercela, yaitu melakukan judi, kemudian zina, ya, kemudian mencuri atau korupsi. Yang pergaulan bebas, saya lupa mencantumkan, pada fisiknya ada, kemudian mengkonsumsi narkoba. Coba Anda perhatikan, ya, coba Anda perhatikan, ya, perhatikan sejenak, ya, perhatikan. Nah ini kelihatan, ya, yang belakang, kelihatan, ya, Anda perhatikan dan perhatikan. Kalau sudah, silakan buat coret-coretannya di buku kalian masing-masing, ya, di kalian masing-masing. Kemudian, nah, kalau sudah memperhatikan di sini, nah kira-kira ini gambar ini tentang apa sih? Ya.
Tulis silakan di buku baca catatannya ya. Ya. Cermati sini sebentar. Ya, silakan. Silakan dicermati gambarnya kalau sudah. Nah, ini gambarnya tentang apa sih? Gambarnya tentang apa sih? Sudah? Jangan lama-lama. Ya. Kalau sudah, gambar tadi silakan coba kalian renungkan, ya. Kemudian berilah komentar atau pertanyaan dari gambar itu. Jadi Pak Guru minta coba wakil satu dari kalian untuk memberikan tanggapannya. Ini gambar apa? Ya, keluarga. Ya, gambar keluarga sedang apa kira-kira? Seorang anak. Iya, seorang anak yang kalau seperti ini gambar tentang apa sih? Ya, iya masih perilaku dapat terpuji. Ini perilaku seorang anak, katakanlah pergi ataupun pulang dia pamitan dengan orang tua sambil mencium tangan. Yo, waktu di rumah melakukan itu tidak? Alhamdulillah, anak-anak semua anak yang soleh dan soleha. Nah, kalau sudah ngerti seperti itu, ya coba berikan satu pertanyaan atau komentar. Tadi sudah saya pancing seperti itu, ternyata di rumah melakukan juga. Ya, tunjuk. Ya, kamu. Nah, ini benar. Tadi gambar apa? Yang pertama tadi? Iya, ini berbakti kepada orang tua, kemudian mencium tangan pada kedua orang tua. Yang laki-laki coba. Ya. Sam, yuk. Berbakti kepada orang tua, Pak. Berbakti pada orang tua. Yang lain? Pernah ya? Pernah di rumah mau berangkat sekolah, kita cium tangan kedua orang tua sembari dengan maksud kita pamitan, minta doanya kepada orang tua bahwa kita ingin pergi ke sekolah, pamit dengan orang tua. Begitu pula dengan kita ketika kita kembali ke rumah kemudian melakukan hal yang sama. Bisa ya? Jelas di sini ya? Ya seperti itu. Jadi ini tindakan yang terpuji, ya tindakan terpuji yang perlu kita budayakan, ya perlu kita budayakan. Oke, nah gambar berikutnya. Kira-kira gambar apa ini coba? Kira-kira gambar apa? Orang jatuh. Pak, berdiri angkat tangan. Pak, lu saya gambar apa nih Pak? Coba nak, coba. Gak apa, kok berdiri. Orang jatuh diketawain Pak. Orang jatuh diketawain. Yang ini anak-anak. Gambar apa ini coba? Ya, jadi gambar jatuh diketawain. Kemudian, ya, tanya sama. Ya, ini gambar jatuh diketawain. Ya, sama ya. Silakan setelah Anda mengamati gambar ini, komentarnya tadi itu orang jatuh malah diketawain. Boleh lah, boleh. Yang lain? Ya, nggak apa-apa. Yang lain? Silakan. Anaknya tak terpuji, Pak. Anaknya tidak terpuji. Iya. Kenapa? Harusnya kenapa? Kenapa anaknya nggak terpuji? Tolong, Pak. Ya? Tolong. Kalau orang jatuh, ada teman saudara kita jatuh, jangan malah kemudian ditawari, tetapi langsung kita ambil sikap untuk membantu menolongnya. Apakah benar ini jatuh karena nggak ada yang lain? Bisa kepleset mungkin ya? Oke, terima kasih. Nah, oke, selanjutnya anak semua, ya. Pak Guru ingin bagi ya. Kita akan bagi kelompok, ya. Sebagaimana, ini kita akan bagi kelompok sesuai dengan tema yang nanti akan saya berikan, ya. Kalau yang di sini tadi, ya ini bagi menjadi sebelah ini ya.
ini dibagi jadi dua kelompok, 1, 2, 3. Nah, ini 1, 2, 3, ini dua kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2 ya. Ini 3 aja ya. Kelompok 2, kemudian ini kelompok 3, 1, 2, 3, 4 ya. Kelompok 4 belakang 1, 2, 3, 4. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5 ya. Yang lagi 5, kelompok 5 pas ya. Kelompok 1 ini materi tentang mabuk-mabukan ya. Ini kelompok 1 ya. Jelas ya? Kelompok 1 materi tentang mabuk-mabukan. Ini kelompok 2 sini. Ya, ini 1, 2, 3. Ini materi tentang perilaku berjudi, kelihatan ya? Perilaku berjudi. Kemudian 1, 2, 3, 4 ini perilaku zina. Kemudian 1, 2, 3, 4 ini perilaku mencuri atau korupsi. Nah, yang laki-laki 2 orang itu mengkonsumsi narkoba. Ya, mengkonsumsi narkoba. Pak Guru sudah menyiapkan lembar kerja peserta didik ya, untuk membantu kalian dalam bekerja. Ya, ini sebentar. Yang lagi ya. Kelompok 1 silakan di sini. Ini narkoba, ini nak, silakan. Silakan. Kemudian ini mabuk-mabukan. Kelompok sini, ya. Kelompok sini mabuk-mabukan. Ya, terus sebelah sini kelompok ini itu tentang apa tadi? Berjudi. Jadi silakan bergabung dengan kelompoknya. Ini tadi kelompok ini tentang berempat ya, berempat. Ini yang selanjutnya mencuri ya. Mencuri. Ya, bisa satu. Sudah? Ya. Pak Guru sudah menyiapkan lembar kerja peserta didik ya. Silakan kalian musyawarahkan dengan kelompoknya, dengan kelompoknya. Kemudian kalian bebas mencari referensi materi di internet yang ada di depan komputer kalian ya. Komputer kalian jelas ya. Silakan ya. Silakan kalau sudah silakan kita nanti akan bermain peran satu sebagai notulensi, satu sebagai moderator, satu sebagai penyajinya, pembicara. Ya, nanti di depan nanti gantian kalian menyampaikan. Nah, yang lainnya yang tidak bertugas atau belum dapat giliran silakan disimak, kemudian saling menanggapi, bertanya kepada penyaji. Ya, jelas? Jelas. Silakan dikasih nama karena berkelompok. Ini ada kelompok ya. Ada kalau satu orang berarti satu orang, kalau kelompok silakan tulis nama namanya siapa aja. 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke, silakan dikerjakan. Boleh cari referensi di internet, boleh cari referensi di YouTube, dan dikaitkan dengan situasi yang sedang terjadi pada saat ini. Contoh, misalkan tentang pencuri. Ya, tadi yang dapat mencuri siapa tadi? Kelompok berapa ini ya? Boleh cari referensi tentang mencuri. Kira-kira kejadian apa sih hari ini yang sedang terjadi berkaitan dengan mencuri? Ya. Narkoba juga demikian. Mabuk-mabukan ya juga demikian. Ya, silakan dicari. Pak Heri sudah mencoba mencari referensi tentang materi yang berkaitan dengan itu ya, dikaitkan dengan kehidupan kita saat ini.
ini ya, contoh anak semua ya. Ini contoh tentang mabuk-mabukan ya. Ini kelompok 1 untuk kelompok 1. Kalian bisa cari referensi di internet yang lainnya berkaitan tentang regulasi atau aturan-aturan berkaitan tentang materi yang tema materi yang dibagikan kepada kalian. Aturan bercontoh tentang materi minuman yang mengandung alkohol, miras, sesuatu yang memabukkan. Bahwa pemerintah ini pernah membuat regulasi tentang investasi minuman beralkohol di 4 wilayah. 4 wilayah. Oleh karena itu, kemudian Majelis Ulama Indonesia ini kemudian mendesak pemerintah untuk mencabut regulasi tersebut berkaitan tentang peraturan Presiden nomor 10 tahun 2021 tentang badan usaha penanaman modal yang isinya mengizinkan investasi minuman keras di 4 wilayah di Indonesia. Ini salah satu usaha dari ulama kita yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia untuk menjaga generasi muda dari sesuatu yang memabukkan. Ini contoh ya. Silakan cari yang lain. Silakan cari yang lain, sumber referensi berita yang lain di kelompok 1 nanti kita gantian ya. Nanti kita gantian untuk menyampaikan di depan. Sudah? Nomor 1 sudah? Nomor 2 sudah? Ya. Nomor 3 sudah? Di sini. Satu lagi. Nomor 4 bagian mencuri. Satu lagi. Ini sudah? Alhamdulillah Pak. Loh, ini cari komputer. Silakan. Yang siap. Tidak apa-apa, bawa kursi, bawa kursi. Ya, kursi, sini silakan. Bertiga. Silakan. Bawa kursi, silakan betul. Silakan. Cukup sudah? Oke, silakan dimulai. Yang lain tolong disimak gantian. Nanti silakan menanggapi dan boleh bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang zina. Silakan. Pengertian perilaku zina. Zina adalah dosa besar dalam Islam, yaitu perbuatan bersegama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan. Macam-macam zina: zina alaman panca indera, zina muhson yaitu orang yang sudah menikah, zina ghairu muhson yaitu yang dilakukan dengan orang yang belum menikah. Menghindari perilaku zina yaitu 1. Menjaga mata, 2. Membatasi pergaulan dengan lawan jenis, 3. Tidak berdua-duaan dengan lawan jenis, 4. Meningkatkan ibadah. Akibat negatif perilaku zina. Pertama, zina merusak kehormatan dan harga diri. 2. Zina mengurangi agama seseorang. 3. Zina menghitamkan wajah dan menjadikan gelap. 4. Zina mendapatkan murka Allah Azza wa Jalla. 5. Zina menggelapkan hati dan menghilangkan cahayanya. Hikmah larangan perilaku zina. Pertama,
2. Menjaga derajat wanita. 3. Menjaga hidup yang terlalu mencintai dunia. 4. Mengurangi resiko pengguguran anak dan dengan sengaja. Kesimpulannya bahwa perilaku zina itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tertera di dalam Quran surat Al-Isra ayat 23. Hukum orang yang berzina itu jika muhsan, yaitu orang yang sudah menikah, itu hukumannya dirajam. Dirajam itu dilempari batu sampai dia meninggal. Batu itu biasanya tuh berukuran besar, sedang, nggak kecil. Habis itu hukuman bagi orang pezina ghairu muhsan, yaitu yang belum nikah, baik laki sama perempuan, itu hukumannya dicambuk 100 kali. Itulah hasil kerja kelompok kami. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan ibu bertanya, silakan. Gak apa berdiri, silakan yang lain bertanya. Silakan. Ada berapa tadi zina? Zina ada berapa tadi? 3. 1. Zina mata. Secara spesifik ada 2. Zina muhsan dan ghairu muhsan. Oke. Kemudian sanksi bagi orang yang melakukan perzinahan apa tadi? Apa tadi? Yang muhsan dirajam. Oke. Kalau yang ghairu muhsan dicambuk 100 kali. Ya, baik. Bahkan sanksi ketika seorang itu melakukan perbuatan tersebut, setidaknya ada 2 sanksi hukum, gitu ya. Pertama sanksi agama, yang kedua adalah sanksi hukum. Sanksi agama tadi itu dicambuk 100 kali, dilempari batu, kemudian pelakunya ini merupakan aib, gitu ya, bahkan akan terkenang selamanya bahwa ini pelaku perbuatan begini, ya, seperti itu. Bahkan kalau kalian cari referensi lebih dalam lagi, ini perilaku seperti ini seringkali kita jumpai di berita-berita terkini, ya, informasi terbaru. Bahkan bisa merupakan sanksi sosial yang berlaku hukum, ya, seperti itu. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Tolong kasih hapusnya semua dong. Itu ya, yang lain boleh menanggapi, boleh bertanya, ya, boleh berikan argumennya. Ya, silakan. Tutup. Mungkin hanya sekian. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kelompok 1 yang sudah. Yuk, kelompok 1. Kelompok 1. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pengertian perilaku memalukan. Melakukan
mabuk adalah keadaan keracunan karena konsumsi alkohol sampai kondisi di mana terjadinya penurunan kemampuan mental dan fisik. Maka mabuk-mabukan ada beberapa jenis minuman, yaitu yang pertama bir, yang kedua brandy, yang ketiga vodka. Akibat negatif perilaku mabuk-mabukan, yang pertama melanggar larangan agama, yang kedua terlarang melaksanakan ibadah, yang ketiga menghias diri dengan kotoran dan kekejian, dan yang keempat menimbulkan gangguan mental organik, dan yang terakhir menimbulkan kejahatan di masyarakat. Cara menghindari perilaku mabuk-mabukan: yang pertama, meyakini minuman keras perilaku keji. Yang kedua, merenungkan dampak buruk mabuk-mabukan. Yang ketiga, bergaul dengan orang baik dan aktif berorganisasi. Ya. Selanjutnya, hikmah larangan perilaku mabuk-mabukan. Di samping ada manfaatnya, tetapi keburukannya lebih besar dan hilangnya akal nalar yang ada pada manusia. Jadi setelah tadi kita mengidentifikasi tentang mabuk-mabukan, kita mengumpulkan dan mengolah data bagaimana kita membuktikan bahwa mabuk-mabukan adalah sesuatu yang sangat berbahaya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita sebutkan homer atau yang segala yang memabukkan. Akibat orang tersebut mengkonsumsi homer dapat mengakibatkan hilangnya kesadaran pada diri seseorang, sehingga ia sering berhalusinasi dan merupakan awal dari segala kejahatan. Terus kesimpulannya, mengkonsumsi homer di samping ada manfaat ada keburukan yang ditimbulkan jauh lebih berbahaya. Karenanya homer kotor. Pengharaman mengkonsumsi homer didasarkan akibat yang ditimbulkan, yakni hilangnya kesadaran seseorang. Di samping ada keburukan bersifat ekonomi, kesehatan dan sosial. Silakan yang ingin bertanya atau menanggapi, berikan komentar. Tanya, silakan. Apa? Dalilnya surat apa tadi? Bahwa bukan? Surat apa? Al-Maidah ayat 9 90 sama. Innamal khamru wal maisiru wal anshabu itu min amali syaitan. Bacaan itu la'alaku tu'liku. Nah, itu surat Al-Maidah ayat 90. Yang lain coba. Ayo. Pak Guru sekarang tanya. Anak-anak pernah bicara tentang mabuk-mabukan ya? Iya. Kalian pernah dengar yang namanya susu gendruwo? Susu gendruwo. Apa coba? Tua. Iya, betul sekali. Kamu tahu? Ya, tua. Tapi yang contoh tadi ada selain bir, vodka, brandy, semua jenis minuman beralkohol, berapapun kadar alkoholnya, mau seteguk, mau setetes, kalau diminum pasti hukumnya adalah haram. Ya, mau banyak, mau sedikit haram hukumnya. Apapun jenisnya, mau itu tua, mau itu bir, mau itu arak, kalau itu memabukkan, hukumnya haram untuk kita minum. Nah, ini Pak Guru pernah menemukan di sekitar kita orang menyebutnya adalah susu gendruwo, baru susu gendruwo. Ya. Dalam bahasa kita dinamakan tua, yaitu tua. Ya, kayak apa rasanya ya nggak tahu, ini nggak pernah mencicipi, jangan sampai lah, ya, jangan sampai sekalipun Anda coba-coba walaupun seteguk atau setetes itu hukumnya haram, ya, haram.
nggak boleh. Ya. Apalagi mengedarkannya, menjualnya, kalian diperintahkan untuk membeli, itu juga sudah merupakan haram. Ya, haram. Tadi dapat ketemu nggak referensinya? Ya, negara kita, anak sekalian, ini tadi sudah saya singgung. Ada peraturan pemerintah nomor 10 tahun 2021 tentang ini diperbolehkannya jual beli minuman, investasi minuman keras untuk di 4 wilayah di Indonesia. Tapi beruntunglah kita, negara kita punya Majelis Ulama Indonesia yang konsen menjaga umat, menjaga generasi muda, terutama kita generasi muda umat Islam ini, jangan sampai investasi tersebut kemudian dibiarkan begitu saja. Itu dalam Indonesia kemudian mengajukan protes, katakan demikian, untuk membatalkan aturan tersebut. Dan alhamdulillah baru-baru ini Pak Heri juga pernah baca referensi ya, suruh cari sebanyak-banyaknya. Katanya orang asing yang datang ke Indonesia diperbolehkan membawa minuman khamr. Tapi kemudian larangan tersebut kemudian tidak boleh ya. Keberlakuannya sampai nanti 31 Desember 2021. Tahun depan sudah tidak boleh lagi membawa minuman khamr. Ya, dia sangat memabukkan dan tidak boleh dikonsumsi oleh siapa saja. Ya, akibatnya apa? Kalau kita minum khamr, apa yang kata mereka yang merasakan, akal pikirannya terganggu, gangguan yang kemudian menimbulkan gangguan mental organik, kata WHO. Ini bukannya slide-nya loh. Rasanya yang contoh itu gangguan mental organik. Apakah ada manfaatnya untuk khamr? Ada, tapi mudaratnya lebih banyak. Baik, terima kasih. Kasih ampun untuk kelompok 1. Baik, anak-anak sekalian, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Pertama, tadi kelompok dari kelompok 3 ya. Dari kelompok 3 apa yang pertama tadi kita pelajari tentang perzinaan, kemudian kelompok 1 tentang mabuk-mabukan, kelompok 2 tentang berjudi, kelompok 4 tentang mencuri. Itu semua adalah bagian dari akhlak tercela yang harus kita hindari. Mabuk-mabukan. Yang pertama tadi kita coba review sebentar. Mabuk-mabukan intinya apapun itu bentuknya, minuman apapun itu, kalau walaupun itu tape ya, kalau itu sudah berubah fungsinya sampai kemudian mengandung alkohol sekian persen, itu pun diminum haram hukumnya untuk tubuh kita. Ya, untuk tubuh kita. Apalagi minuman yang sudah bermerek, mau brandy, mau vodka, bir, apalagi angker bir ya, terus arak, kemudian tua dan sejenisnya yang lainnya, berapapun kadar alkoholnya, kalau diminum hukumnya haram. Jangankan diminum, penjualnya juga kena hukum, kita membelikan juga kena hukum. Itu nggak boleh. Itu masalah mabuk-mabukan. Kemudian judi, ya, berjudi sampai Bang Cilo Irama ada lagunya tentang judi tadi. Saking berbahayanya judi. Ya, memang awalnya bisa menguntungkan kita, tapi pada hakikatnya itu menghabiskan dana kita. Ya, daripada buat judi, kalau saya tak belikan bakso, enak banget ya. Nah, seperti itu. Ya, itu perbuatan judi, apapun bentuknya. Ya, mau itu taruhan, mau pasang kartu, jenis kartu apapun, mau bentuk gaple, mau bentuknya pasang nomor, pasang togel, apalagi sampai datang di tempat perjudian yang hebat kayak model kasino seperti itu. Ya, bagi kita umat Islam hukumnya adalah haram, tidak boleh. Ya, apalagi
yang ketiga tadi tentang masalah zina, ya. Ini tidak akan menjelaskan secara detail. Intinya hubungan dua lawan jenis yang baik itu di luar pernikahan yang sudah menikah ataupun yang belum menikah, hukumnya adalah haram. Bahkan sampai bisa dirajam 100 kali, didera 100 kali, ya. Seperti itu. Kemudian mencuri, korupsi, ya. Kelihatannya sepele, ya, tapi mencuri bukan perkara sepele kalau kemudian tidak kita perhatikan. Nah, jangan sampai kita anak semua, katakanlah sederhana, minjem barang orang lain tanpa permisi, ya, nggak boleh, ya, nggak boleh, ya, nggak boleh. Apalagi sekelas katakanlah pemerintahan desa. Nah, semua boleh ketahui sekarang ini dana desa itu luar biasa besar. Dana desa, programnya Pak Jokowi ini, kalau kemudian petugasnya tidak memiliki keimanan yang kuat, tidak takut kepada Allah, tadi yang seperti saya katakan tadi, khawatir dalam membelanjakan itu ada sebagian dana yang markup itu dibesar-besarkan, ya, markup itu dibesarkan. Contoh beli pena harganya 1.000 harganya jadi 5.000, itu nggak boleh, ya, nggak boleh. Ya. Apalagi beli semen 1 sak 50.000 dianggarkan 100.000, itu nggak boleh. Ya, itu nggak boleh, itu namanya markup, nggak boleh. Ya, itu aja kesimpulan kita anak-anak semua pada pertemuan kita hari ini. Jelas ada yang ditanyakan? Ya, kita lanjutkan. Jangan lupa Henry kasih tugas buat kerja di rumah. Ada PR yang silakan dikerjakan di rumah. Besok sekalian kita akan membahas soal-soal di pertemuan kita minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas hal yang berkenan. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.